Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun, salam guru penggerak. Bapak Ibu hebat, kali ini saya akan memaparkan tugas 1.2.A.8 mengenai koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ewit Nur Anissa, Sarjana Pendidikan dari instansi SMA Negeri 3 Belambangan Umpu, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Saya dibimbing oleh fasilitator Bapak Siswan Jaya, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, bersama Ibu Eka Sunaryanti, Sarjana Pendidikan selaku pengajar praktik. Koneksi antar materi dilakukan dengan refleksi model 4P. Pertama, saya akan memaparkan mengenai peristiwa penting. Yang kedua, mengenai perasaan saat momen itu terjadi. Yang ketiga, pembelajaran yang saya peroleh. Dan yang keempat, bagaimana penerapan ke depan atau rencana perbaikan. Refleksi yang pertama mengenai peristiwa momen penting yang mencerahkan bagi saya. Modul 1.1 mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi dasar terwujudnya nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Ki Hajar Dewantara memaparkan mengenai trilogi pendidikan yang maknanya guru di depan sebagai panutan, guru di tengah memberikan semangat, dan guru di belakang memberikan dorongan. Hal ini sesuai dengan keadaan anak yang diumpamakan sebagai kertas yang sudah tertulis dan perlu ditebalkan. Sehingga diibaratkan guru sebagai seorang petani yang harus merawat tanamannya sesuai dengan kebutuhan tanaman tersebut. Atau dimaknai guru harus menuntun sesuai dengan kodrat anak tersebut. Hal ini akan tertuang dalam nilai dan peran guru penggerak sebagai agen perubahan mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Pembelajaran yang berpusat pada murid harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Sehingga pada akhirnya diharapkan guru dapat menuntun segala kodrat anak agar mencapai puncak keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kedua, saya akan memaparkan mengenai perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti seorang yang bersalah. Mengapa? Karena selama ini saya belum sepenuhnya menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai kodrat anak dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya belum sepenuhnya berperan sebagai guru yang bermanfaat untuk sekitar. Sehingga saya merasa termotivasi untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Dan saya termotivasi serta tergerak untuk menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, saya akan memaparkan mengenai pembelajaran yang saya peroleh. Dahulu, saya berpikir bahwa yang pertama, pembelajaran itu harus berpusat pada guru. Kedua, sumber belajar hanya dari guru seorang. Ketiga, pembelajaran bersifat kompetitif. Dan yang keempat, murid mengikuti cara mengajar guru. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 dan 1.2, sekarang saya berpikir bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid. Yang kedua, sumber belajar bervariatif mulai dari internet, buku, lingkungan, dan lainnya. Yang ketiga, pembelajaran bersifat kolaboratif, inovatif, dan aktif. Dan yang keempat, pembelajaran itu disesuaikan dengan minat bakat dan kodrat murid. Yang keempat, mengenai penerapan ke depan. Bagaimana pengembangan diri yang akan saya lakukan? Yang pertama, saya akan melakukan refleksi secara rutin terhadap pembelajaran di kelas. Kedua, saya akan mengikuti pelatihan keprofesionalan seperti PPK, pendidikan guru penggerak, diklat online ataupun offline. Yang ketiga, saya berkolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah, dan wali murid dalam mewujudkan program sekolah. Yang keempat, saya akan menerapkan nilai dan peran guru penggerak. Dan yang kelima, saya akan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Bapak Ibu guru hebat, itulah tadi pemaparan mengenai koneksi antar materi
1.1 dan 1.2. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Salam Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.